Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam hidup ini orang seringkali mencari kebahagiaan. Namun sebetulnya dalam kehidupan, kebahagiaan dan kedukaan, kenyamanan dan penderitaan itu silih berganti. Kita tidak bisa terus-menerus bahagia tanpa juga menerima kenyataan bahwa hidup juga diwarnai oleh penderitaan, oleh ketidaknyamanan. Gelap ada, terang juga ada. Pagi ada, sore juga ada. Karena itu sebetulnya menerima segalanya dan mensyukurinya adalah jalan yang terbaik. Dan sebetulnya apa yang kita lihat sebagai derita, kesulitan, atau apapun itu sebagai yang negatif, itu adalah sebuah penilaian. Yang sebetulnya ketika kita lihat dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa jadi itu bisa menjadi berkat. Itu seumpama sebuah buku, ada satu bab yang isinya sebuah derita atau tragedi. Tetapi bukan berarti bahwa buku itu segalanya negatif. Itu hanya salah satu bab saja. Bahkan pahlawan, tokoh hebat itu muncul dari krisis. Kalau tidak ada krisis, tidak ada derita, tidak ada tantangan, tidak muncul tokoh-tokoh hebat, para pahlawan itu. Kita ingat ketika Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Justru Mbah Marijan menjadi tokoh utama, pahlawan yang patut kita teladani karena letusan Merapi tahun 2010 yang meluluh lantakkan banyak daerah di sekitar Gunung Merapi. Pada waktu itu Mbah Marijan merasa bahwa dirinya perlu untuk menjaga dan bertanggung jawab. Dan karena dia bertanggung jawab, karena dia adalah tokoh penjaga, maka dia tetap bertahan apapun yang terjadi. Dan kemudian dia menjadi korban. Tetapi sebagai pribadi dia adalah tokoh panutan karena bertanggung jawab dan mempunyai komitmen terhadap tugasnya sebagai juru kunci Merapi. Resikonya apa? Dia terima. Dan itulah yang terjadi. Mbah Marijan muncul menjadi pahlawan karena ada krisis, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Maka tidak masalah. Dalam konteks ini penderitaan dan tantangan bukan sesuatu yang negatif. Kalau Anda mengalami derita, tantangan, kesulitan, bisa jadi sebentar lagi Anda akan muncul sebagai pahlawan. Tergantung bagaimana sikap kita. Apakah kita tetap memegang komitmen yang dipercayakan kepada kita, atau sebaliknya. Sebetulnya bukan hanya Mbah Marijan pada waktu itu. Ada 2 volunteer, sukarelawan, yang sebetulnya bertugas menjemput Mbah Marijan. Karena situasi begitu kritis. Aktivitas Merapi sangat berbahaya melebihi biasanya. Dan relawan ini kemudian ditugaskan untuk menjemput Mbah Marijan. Tetapi Mbah Marijan kekeh bahwa dia apapun yang terjadi akan tetap berada, menjaga Merapi. Dan 2 relawan ini dalam situasi serba tidak nyaman. Kalau dia meninggalkan Mbah Marijan, lalu terjadi sesuatu, dia yang salah karena dia ditugaskan menjemput Mbah Marijan. Tetapi kalau dia menunggu, dan itu yang terjadi, dia juga menjadi korban. Satu di mobil, satu di teras depan. Dua-duanya meninggal karena komit pada tugasnya.
Dan ada tokoh yang lain sebetulnya, masyarakat di sekitar Mbah Marijan. Karena masyarakat di sekitar Mbah Marijan percaya penuh dan mendukung Mbah Marijan. Karena relasi mereka dan karena kasih dan perhatian Mbah Marijan selama ini, mereka tetap akan bersama dengan Mbah Marijan, hidup atau mati. Dan terjadilah peristiwa 2010, 39 warga masyarakat di sekitarnya menjadi korban. Tetapi karena cinta, karena komitmen, karena dukungan, kita melihatnya sebagai kesempatan untuk bercermin bahwa malapetaka, situasi kritis, peristiwa negatif bisa jadi adalah berkat yang harus ditanggung dengan sabar karena akan menghasilkan pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh panutan. Maka benar apa yang disampaikan dalam 1 Korintus 13 bahwa kita harus percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Munculnya adalah para pahlawan. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, situasi kritis, penderitaan, rasa tidak nyaman, sabar dan percaya. Sebentar lagi akan muncul pahlawan-pahlawan baru yang bisa menjadi panutan. Maka sebetulnya apa yang kita alami, buruk atau baik, positif atau negatif, tergantung penilaian kita. Dan kalau kita tidak menghakimi apapun, tetapi menerima apa saja dan percaya segala sesuatu, yang ada adalah mujizat dan rasa syukur. Pahlawan-pahlawan baru yang akan menjadi cahaya yang bisa menerangi perjalanan orang-orang di sekitarnya. Terutama karena di belakang itu kita percaya, kita hidup di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyelenggarakan hidup dengan bijaksana. Dan karena itu pasti masa depan kita penuh dengan pengharapan. Maka bahagia atau tidak bahagia tidak masalah. Menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Terutama karena kita pasti aman dalam pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.